Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas salah satu adanya orang bunian. Dan kalian tahu dan bahkan kalian juga cukup familiar tentang orang bunian tersebut. Dan orang bunian ini bukan sama seperti halnya kita yang manusia pada umumnya, enggak. Bahkan mereka itu juga seperti makhluk gaib, tapi mereka menyerupai seperti manusia gitu ya. Dan ada beberapa cerita dan juga legendanya. So, seperti apa? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's talk about it. Orang bunian adalah makhluk mitos yang dipercaya masyarakat Melayu dan beberapa budaya yang ada di Asia Tenggara seperti Malaysia dan juga Indonesia. Konon katanya orang bunian adalah makhluk gaib atau makhluk dari dunia lain yang mirip dengan manusia. Namun mereka memiliki kehidupan dan kemampuan yang sangat amat luar biasa. Dan orang bunian sering dikatakan memiliki penampilan yang sangat cantik ataupun tampan, dan mereka sering sekali mengenakan pakaian tradisional yang indah. Dan tidak hanya itu, orang bunian diyakini hidup dalam sebuah dunia yang tersembunyi atau dimensi yang berbeda dan terkadang dapat berinteraksi dengan dunia manusia. Dan bahkan ada cerita-cerita tentang manusia yang secara tidak sengaja bertemu atau berinteraksi dengan orang bunian. Dalam beberapa cerita, manusia yang berinteraksi dengan mereka dapat mengalami berbagai peristiwa misterius ataupun keajaiban. Dan orang bunian sering dihubungkan dengan alam yang diyakini menjaga keseimbangan alam. Nah, oleh karena itu, orang-orang sering meminta izin dan berdoa kepada mereka sebelum memasuki hutan ataupun melakukan aktivitas yang ada di alam liar. Dan konon katanya, orang bunian terdapat dan dapat muncul berbagai bentuk, termasuk sebagai manusia biasa atau sebagai makhluk alam seperti pohon ataupun batu. Cerita tentang orang bunian adalah hasil hubungan manusia dengan makhluk halus dan bagian dari mitos legenda belaka. Dan cerita ini sering dilibatkan manusia yang memiliki hubungan romantis atau pernikahan dengan orang bunian yang merupakan makhluk gaib ataupun halus. Nah, dalam cerita-cerita ini, manusia dan orang bunian biasanya bertemu dan jatuh cinta satu sama lain. Pertemuan mereka bisa berlangsung secara tidak sengaja atau melalui berbagai keadaan mistis. Dalam beberapa cerita, manusia dan orang bunian memutuskan untuk menikah. Ini biasanya melibatkan upacara pernikahan khusus atau tindakan yang mengikat mereka satu sama lain secara spiritual. Dan cerita-cerita seperti ini seringkali menampilkan berbagai konflik dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan manusia dan juga orang bunian. Dan ini bisa termasuk ujian dari dunia gaib atau konflik dengan makhluk lain. Dan biasanya anak-anak dari hubungan antara manusia dan orang bunian memiliki keajaiban atau kemampuan khusus yang luar biasa. Kemungkinan bisa dikatakan mereka memiliki kekuatan gaib atau sifat yang unik. Dan banyaknya cerita yang pada akhirnya kisah ini melibatkan pengorbanan atau keputusan penting yang harus diambil oleh salah satu pasangan. Kadang-kadang manusia harus meninggalkan dunia orang bunian atau manusia masuk dan ikut ke dunia orang bunian.
Di sebuah desa kecil di pedalaman Malaysia, hiduplah seorang pemuda yang bernama Ali. Dan suatu hari Ali pergi ke hutan dan mencari kayu bakar. Dan di tengah hutan dia mendengar suara yang indah dari seorang wanita yang bernyanyi. Ali mengikuti suara tersebut dan tiba-tiba melihat seorang wanita cantik yang duduk di dekat sumber mata air. Dan wanita itu adalah orang Bunian yang bernama Putri Bunga dan memiliki kulit yang bersinar dan rambutnya yang panjang dan juga indah. Ali dan Putri Bunga akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Mereka sering bertemu di hutan rahasia yang mana dia berjanji untuk selalu bersama. Namun Ali tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungannya dengan Putri Bunga karena orang Bunian harus tetap tersembunyi dari dunia manusia. Dan sayangnya rahasia itu terbongkar ketika sahabat Ali yang bernama Ahmad yang melihat bersama Putri Bunga di hutan rahasia. Dan akhirnya Ahmad cemburu dan menceritakan tentang Putri Bunga kepada orang-orang desa. Dan penduduk desa pun datang ke hutan untuk melihatnya sendiri. Tetapi ketika mereka datang, Putri Bunga dan alam buniannya menghilang dan meninggalkan Ali yang sedang hancur hatinya. Dan Ali pun merindukan Putri Bunga setiap hari dan seringkali pergi ke hutan dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi. Namun tidak ada yang bisa menemukannya lagi dan tidak pernah melihatnya lagi. Oke, ada video yang menunjukkan dua orang laki-laki yang sedang mencari seorang anak yang hilang di hutan. Dan tanpa mereka sadari, mereka bertemu dengan sosok kakek-kakek yang sedang beristirahat. Dan diduga kakek-kakek tersebut adalah orang Bunian. So, what do you think about this story, guys? Oke, seperti halnya yang gue sampaikan tadi, ketika lo masuk ke hutan atau di tempat-tempat yang mungkin lo ngerasa kayak ada orang buniannya atau makhluk halusnya, terus lo melakukan hal-hal yang itu mengarahkan lo ke sesatan atau kemusyrikan gitu ya, lo menggunakan supranatural, spiritual dan lain-lain gitu ya, gua nggak paham lah. Dan pada akhirnya lo lakukan itu di tengah hutan, ketika lo di pinggiran hutan lo lakukan itu agar lo aman, tidak dibenarkan guys. Dan ya, lo harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebenar-benarnya pertolongan itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum gua pamit undur diri, ada sedikit yang pengen gua sampaikan, yang mana di tempat tinggal gua yaitu Kota Batam sedang terjadi musibah atau kezoliman terhadap saudara kita masyarakat Rempang dan Galang. Semoga mereka tetap diberikan kesabaran serta ketabahan, dan semoga Allah musnahkan kezoliman yang ada. Dan thank you so much for 446 subscriber. I'm so happy guys. And don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto.